bidang pekerjaan. Namun, bagaimana sih generasi komputer pada zaman dulu? Kali ini kita akan membahas komputer pada tahun 1946 sampai tahun 1959, atau biasa disebut dengan komputer generasi pertama. Secara komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum dari 1946 sampai tahun 1959. Tabung vakum sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien beberapa aspek, karena komponen tersebut menggunakan banyak listrik dan sangat mahal untuk dioperasikan. Selain itu, komponen tersebut cepat sekali panas ketika dipakai sehingga sering menjadi penyebab malfungsi. Electrical Numerical Integrator and Calculator atau biasa disingkat dengan ENIAC dikembangkan pada tahun 1946 oleh John Macleay dan John Caspar Eckert. Komputer ini terdiri atas 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder yang membutuhkan 175 kW untuk menjalankannya. Daya ini sekitar 450 kali lebih besar dibandingkan kebutuhan daya komputer era sekarang. ENIAC merupakan komputer dengan wujud yang sangat besar namun kinerjanya lebih cepat 1000 kali dibanding Harvard Mark I. Selanjutnya, pada tahun 1951, Remington mengembangkan Unified atau Universal Automatic Computer yang menjadi komputer komersial pertama dengan model rancangan Newman. Bila dibandingkan dengan ENIAC atau ENIAC, Unified punya lebih banyak keunggulan. Keunggulan tersebut ialah jumlah tabungan yang digunakan berkurang drastis dari 19.000 menjadi 5.000. Berat Unified juga relatif lebih ringan, yaitu 8 ton bila dibandingkan dengan ENIAC yang beratnya 30 ton. Konsumsi dayanya 100 kW, di mana relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan ENIAC dengan konsumsi daya yang mencapai 175 kW. Meski begitu, ukuran Unified tetap besar. Selain itu, Unified juga tetap dianggap sangat tidak efisien bila dibandingkan dengan standar era modern. Demikian penjelasan dari sejarah generasi komputer pertama yang singkat ini. Komputer generasi kedua tahun 1959 sampai dengan 1965. Pada tahun 1959, tabung vakum yang menjadi komponen dasar komputer generasi pertama telah tergantikan dengan transistor. Penggantian komponen ini dilakukan karena transistor dianggap lebih efisien dibandingkan dengan tabung vakum. Ciri-ciri komputer generasi kedua. Daya listrik yang digunakan lebih kecil, karena pada generasi kedua ini sisi fisik hardware-nya itu berukuran lebih kecil dan itu memungkinkan membutuhkan daya listrik yang lebih kecil. Hardware lebih kecil. Ya, karena pada komputer generasi kedua ini sudah digantinya komponen utama dari tabung vakum kepada transistor dan juga lebih cepat karena sudah dapat di-upgrade dan agar lebih dapat diandalkan. Generasi yang keempat. Generasi keempat ini menjadi perkembangan yang pesat dalam menghimpun Integrated Circuit atau IC menjadi jutaan chip.
Nah, di sini terjadi pengembangan IC ya. Ukurannya juga menjadi lebih kecil, kemudian komponen yang digabungan dalam IC-nya juga semakin banyak. Ini adalah ilustrasi komputer generasi yang keempat. Ciri-cirinya diantaranya adalah menggunakan large scale integration, kemudian digunakan untuk perorangan, efisien dan dapat dibawa kemana-mana seperti laptop, menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor untuk memorinya. Komputer generasi kelima, sekarang sampai dengan masa depan. Untuk mendefinisikan komputer generasi kelima ini cukup sulit, karena komputer ini masih dalam proses pembuatan. Nah, fungsi yang diharapkan dari komputer generasi kelima yaitu dengan adanya kecerdasan buatan, Artificial Intelligence atau AI. Dengan kecerdasan ini, komputer yang diharapkan bisa melakukan komunikasi dengan manusia dan menggunakan masukan visual dan juga mampu belajar dari pengalamannya sendiri. Ciri-ciri komputer generasi kelima. Nah, pada generasi ini yaitu kecepatannya lebih cepat lagi dan lebih mudah dalam mendapatkan suatu informasi. Ya, karena ini yang dibutuhkan oleh kita pada masa depan menjelang. Selanjutnya lebih banyak bisa membantu kegiatan manusia. Ya, karena pada komputer ini, komputer lebih banyak digunakan untuk suatu pekerjaan dan fiturnya semakin banyak. Nah, karena pasti banyak aplikasi-aplikasi baru yang bisa membantu kita dalam suatu kegiatan sehari-hari.